Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, zikir merupakan ibadah sunnah yang paling dianjurkan untuk dikerjakan setiap saat. Di dalamnya mengandung banyak kebaikan dan keutamaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sesungguhnya zikir akan membawa ketenangan dan kebersihan hati. Dan amalan ini termasuk amalan ringan yang sungguh berat timbangannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait dahsyatnya zikir. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat afiat seperti Mbak Mila juga dan para pemirsa. Amin. Semoga senantiasa sehat. Amin, Jadi guru amin. kita, ayah kita ini bisa senantiasa berbagi ilmu ya Pak Kiai setiap hari ya dengan kita. Insya Allah. Amin, amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita langsung membahas soal dahsyatnya zikir ini. Nah, dalam perspektif tasawuf sendiri Pak Kiai, sebenarnya hakikat dari zikir itu, kalau kita mungkin kan seawam kita yang kita pahami adalah zikir itu mengingat Allah. Tapi dalam konteks tasawuf, zikir ini hakikatnya apa? Tafadhol. Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang zikir, para mutasawifin bahkan memberikan sebuah ketegasan berdasarkan dalam hadis Nabi, ana ma'a abdi idza zakaroni wa taharrakat safatahu bi gitu. Aku selalu bersama hambaku manakala dia menyebut namaku dan bergerak kedua bibirnya. Nah, orang yang bergerak bibirnya itu maknanya belum tentu bersuara. Iya. Karena kalimat itu wataharrokat syafatahu bi, dan bergerak kedua bibirnya. Jadi ketika yang pertama itu zakarallaha itu maknanya menyebut fi qalbi. Jadi zikir dengan hati dan zikir dengan menggerakkan bibir itu walaupun tidak ada suaranya, maka itulah yang menjadi pembeda orang-orang yang mendekat sama Allah dan orang-orang munafik. Saya sebenarnya mengucapkan ini saya malu Mbak Mila. Jangan-jangan kita termasuk orang yang munafik. Artinya ukurannya oleh orang para mutasawifin itu berbeda. Kalau kita sholat 5 waktu, maka itu belum dianggap dekat. Karena itu bagian dari sebuah hal yang wajib dilakukan. Kewajiban. Maka kedekatan seseorang itu di luar hal yang diwajibkan itu. Apabila di luar yang diwajibkan dia memang mendekat kepada Tuhannya. Caranya dengan dua, dengan hati atau menggerakkan bibirnya. Maka itu baru disebut dekat. Dekat. Subhanallah. Bisa jadi ada orang yang seperti orang yang bergeming, sangat lirih suaranya, atau hanya orang yang sekedar menggerakkan bibirnya karena untuk membimbing hatinya. Jadi begini, ada orang yang bibirnya tidak bergerak tetapi hatinya berzikir. Ini yang super. Nah, yang dimaksud dengan taharrokat sapatahubi, bergerak kedua bibirnya menyebut namaku itu, orang yang belum bisa hatinya itu maka dia menggerakkan bibirnya. Seperti umpamanya ya, tanpa suara nih, Allah, Allah, Allah. Orang lihat orang itu seperti makan permen. Kedua bibirnya bergerak, padahal hatinya mengatakan Allah, Allah. Adapun yang ketiga ini zikir orang awam, ketika dia zikir itu dengan suara. Mengeraskan ya. Mengeratkan suara. Dan biasanya ustadz-ustadz ya, para habaib kalau zikir bersama dengan suara bahkan menggunakan loudspeaker itu adalah cuma pola mengajarkan agar orang bisa berzikir dengan yang dua pola ini. Yang dua tadi, oke. Ya, menggerakkan bibir, membantu hati, atau yang sudah mampu cuma dalam hatinya saja.
Jadi sebenarnya itu level ya Pak Kiai ya? Ya, level. Kalau kemudian kita simpulkan akan jauh lebih baik, akan jauh lebih memberikan kebermanfaat dan keutamaan itu yang tadi berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati. Setiap saat itu ya. Nah, ini cuma dalam penerapannya sulit. Sulit. Betul. Begini Mbak Mila. Ada orang yang memang mau ngeterap ini, ayat ini mau diterap. Jadi setelah habis sholat itu dia diem gitu. Tidak berzikir. Kan ada di masyarakat kita itu zikir bersama Ya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu. Yang satunya diem, mau mengamalkan ini. Kalau dia tidak dibimbing, kalau dia tidak terbiasa melakukannya, dia nggak mungkin melakukan. Jadi dia zikir tidak, tapi dia diem gitu. Nah, artinya masih lebih bagus orang yang berlatih dengan suara. Tetapi ini jangan dijadikan terus-menerus. Ya, jangan dijadikan, karena nanti apa itu di dalam ayat yang lain Allah memberikan teguran. Ya, tadarruan wa khifah. Jadi kalau kita mau berzikir, kalau kita ingin berzikir tadarru. Dengan tadarru itu maknanya dengan merendahkan diri. Wa khifah, dengan suara yang lembut. Jadi jangan dengan suara yang keras. Nah, di kalangan mutasawwifin itu, terutama yang tasawuf amali, mereka memang diajarkan dengan suara keras. Ya, diajarkan dengan suara keras dengan bilangan yang nggak boleh kurang. 313, 1000, 1313 terus dengan kelipatan-kelipatan semacam itu sampai hatinya bisa hidup sendiri. Nah, orang yang semacam ini bisa itu karena berlatih. Nah, jadi yang ada di masyarakat itu sebenarnya adalah model yang umum untuk semestinya ini melalui ya gapai kemuliaan ini kita bisa memelankan itu. Ya, berlatih itu. Ya, berlatih memelankan. Kemudian sampai kita bisa sendiri, maka yang hadir pada kelompok kecil itu yang belum hafal. Dulu kan kakek nenek kita itu, paman bibi kita itu kan gak bisa baca, gak bisa menulis. Tapi dia bisa hafal surah Yasin, hafal surah Waqiah, hafal surah Tabarok. Ya, betul. Banyak surah. Kenapa? Karena memang dibimbingnya dengan suara. Betul. Nah, sekarang kita bisa baca, bisa menulis, tapi nggak ada hafalan kita. Sementara kita mau mengatakan kalau zikir itu dengan suara yang rendah, dengan dalam hati gitu. Nggak bisa kalau kita tidak memulainya dari yang klasik ini. Ini cuma masalah metode saja sebenarnya Pak Kiai ya. Jadi membiasakan untuk berzikir supaya nanti hati kita juga jadi hidup sebenarnya. Bisa, betul. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita bicara tentang keutamaan ya dari berzikir itu apa sih yang dampaknya bisa kita rasakan secara langsung begitu? Apa yang menjadi dampak dan pengaruhnya kalau kita berzikir? Pertama tadi ayat yang dibaca sama Mbak Mila ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir itu akan menjadi tenang. Apa sih yang lebih hebat dari sebuah ketenangan hidup? Kayaknya nggak ada. Betul. Tenang itu udah paling puncak saya rasa Pak Kiai. Paling puncak. Karena seandainya dia memiliki dunia, tetapi dia tidak tenang, maka sesungguhnya dia miskin. Karena dia hidup dalam ya bahasa Inggrisnya kemerungsung. Ya. Nah, yang kedua, orang yang bisa zikir terus-menerus itu, maka di dalam hadis dikatakan, ana sam'ul ladzi yasma'u bih. Aku bisa menjadi pendengaran yang dia mempergunakan pendengaran itu. Aku bisa menjadi pendengaran yang dia bisa mempergunakan pendengaran itu. Maksudnya seperti apa Pak Kiai? Nah, orang-orang yang sudah pada tahapan levelnya, zikirnya itu terus-menerus, yang digambarkan itu bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikirnya itu dalam semua hal. 24 jam dia tidur. Karena ada perbedaan kita dengan beliau. Beliau itu yanamu ainahu walayanamu qalbu. Kedua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Nah, dia zikir terus.
Apakah bisa kita mengikuti itu? Bisa. Para sufi itu mengikutinya. Ya, orang-orang yang semacam itu Allah kasih pendengaran yang pendengaran Allah itu bisa dia pergunakan. Oke. Jadi seandainya dia bisa mendengar suara yang tidak didengar oleh ya sakolain. Sakolain itu istilah jin dan manusia. Dia bisa mendengar. Baik. Jadi wayan zuru ya bi'ainihi, bahkan dia bisa melihat dengan pandangan Tuhan. Karena zikir itu tadi, karena menjadi ahli zikir tadi. Ya. Pak Kiai, kita harus jeda dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya masih membahas mungkin banyak keutamaan zikir ya. Dan apa manfaatnya bagi hidup kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Hakim. Profesi saya sebagai karyawan atau pegawai di daerah Tangerang. Kemudian alamat saya ada di Jakarta Selatan di Kebayoran Lama. Mengenai postingan Pak Kiai di Instagram poin 1 tentang dahsyatnya zikir. Saya ingin bertanya Kiai tentang zikir. Apa itu yang dimaksud zikir? Mohon penjelasannya. Kemudian saya ingin bertanya tentang perbedaan antara zikir, wirid, dan tazkir. Dan kebetulan saya kan sebagai pegawai nih Kiai. Sebagai pegawai kita kan nggak punya banyak waktu khusus, luang. Mohon diizinkan diberikan petunjuk wiridan atau zikiran apa yang mudah bagi kami tapi timbangannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat penjelasan dan jawaban dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahsyatnya Zikir. Pak Kiai, tadi baru saja kita simak ada pertanyaan dari Mas Sulaiman ya di Jakarta Selatan. Ada 3 pertanyaan saya catat Pak Kiai. Mohon nanti diberikan pencerahan. Yang pertama, apa sih sebenarnya maksud dari zikir ya? Atau definisi dari zikir itu apa? Mungkin tadi sudah sempat kita bahas sedikit di segmen pertama. Yang kedua, kemudian apa perbedaan antara zikir, wirid dan juga tazkir? Nah, pertanyaan yang ketiga, karena kesibukan, pekerjaan, rasa-rasanya tidak punya banyak waktu untuk mengkhususkan zikir. Kira-kira amalan zikir apa yang ringan, tapi mungkin insya Allah timbangannya ini bisa berat Pak Kiai. Tafadhol. Baik, subhanallah. Para pemirsa dan Mbak Mila yang berbahagia. Zikir itu terambil dari kata zakaro. Zakaro yazkuru zikran. Itu artinya mengingat. Orang yang mengingat itulah menjadi ukuran kedekatan. Kalau kedekatan manusia, maka ukurannya fisik. Jadi kalau saya mengatakan kepada orang, saat ini yang paling dekat dengan saya itu adalah Mbak Mila. Iya, karena ya jarak. Tapi ketika berbicara tentang hati, berbicara tentang ingatan saya, maka bisa jadi anak saya yang di luar negeri yang lebih dekat. Oleh karena itu kalau mau mengukur seberapa jauh kedekatan seseorang dengan Tuhannya itu ukurannya zikir. Siapa yang banyak berzikir maka dia yang paling dekat. Nah, apa bedanya wirid? Kalau wirid itu dari kata waroda yaridu wirdan itu maknanya senantiasa. Ja'a yaji'u, didatangkannya terus menerus. Berulang-ulang terus menerus. Umpamanya ya seseorang yang zikirnya itu membaca Al-Quran. Atau dia membaca salawat Nabi. Kemudian dibaca pada waktu-waktu yang tidak berubah-ubah. Sebelum berangkat bekerja. Seperti Mas Sulaiman ini sebelum berangkat kerja. Dan sebelum tidur. Sebelum tidur, betul. Karena itu waktunya itu dia membaca
satu rubu Al-Quran, artinya seperempat halaman atau setengah halaman rutin, maka itu namanya wiridan. Oh. Jadi sesuatu yang berkelanjutan dilaksanakan Terus-menerus terus-menerus. dalam jumlah dan Konsisten. pada bilangan dan tempat yang sama, maka dia disebut wirid. Wirid. Kalau tazkir itu sebuah peringatan. Sebuah peringatan. Peringatan. Artinya bisa jadi kita yang memberitahukan kepada orang itu namanya tazkir atau tazkirah. Iya, tazkirah. Kita mengingatkan orang itu namanya tazkir. Atau nih bagi sahabat saudara-saudara kita yang di Palestina, ketika dia lihat orang bergelimpangan dalam ribuan satu detik yang bersamaan, maka pada saat itu dia mendapatkan tazkir. Dia mendapatkan tazkirah, mendapatkan pelajaran dari matanya. Bisa jadi orang yang nggak punya TV cuma mendengar dari radio, maka dia mendapatkan tazkir dengan telinganya. Nah, sehingga ini termasuk para pemirsa yang hadir pada kesempatan ini mendengarkan penjelasan tentang gapai kemuliaan tasawuf Al-Ghazali ini adalah tazkirah. Nah, kemudian kalau bagi para pekerja, ya, para profesional, orang-orang yang rutinitasnya seperti itu, maka sesungguhnya yang secara jenak itu Al-Quran mengatakan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Tuhannya itu dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi sebenarnya di atas motor kendaraan kita, sambil naik mobil, naik MRT, naik bis dan lain sebagainya masih kita berzikir. Pilih saja zikirnya yang pendek. Seperti huwa, itu boleh dibaca huwa yang didomirkan kepada Allah. Atau Allah. Itu termasuk al-ismul a'zam. Yang disebut satu tetapi meliputi 99 nama. Nah, ada lagi yang di dalam Al-Quran disebut dengan al-baqiyatus shalihat, khairun wa abqa. Nah, itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimatnya ringan tapi berat timbangannya. Jadi kalau Mas Sulaiman ya sebagai pekerja dan sahabat-sahabat ya yang berdagang dan lain sebagainya, termasuk para pelajar, para mahasiswa, ambil saja ini yang paling ringan. Nah, karena dia sambil naik kendaraan dia bisa. Dan itu bisa ngerem ucapan ketika kaget, yang biasa orang mengungkapkan kata-kata yang jelek. Biasanya di perempatan disodok, dipotong, orang keluar kalimat-kalimat yang jelek. Bahkan wanita yang cantik ketika buka jendelanya hanya untuk mengatakan sesuatu yang jelek. Maka orang mengatakan, ya yang cantik cuma mukanya. Ternyata perkataannya jelek. Kenapa? Cuma disodok gitu sama bajai yang memang kadang-kadang. Kadang-kadang, ya betul. Subhanallah. Jadi zikir itu juga menghindarkan kita ya Pak Kiai dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Itu yang paling luar biasa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, nggak ada waktu zikir. Karena pasti ada jeda ya dari setiap kegiatan. Tadi misalnya Pak Kiai sebutkan perjalanan menuju ke kantor, ke sekolah, itu juga bisa. Jeda aktivitas juga bisa dilakukan juga zikir ya Pak Kiai. Betul. Semuanya bisa. Bahkan Ibnu Abbas mengartikan itu, qiyaman wa qu'udan wala junubihim itu diartikan itu lailan wan nahar, fis safari wal hadar. Ya fil bari wal bahar. Mau malam, mau siang, mau di lautan, mau di daratan, kapanpun dia bisa berzikir. Pilih saja yang ringan katanya. Seperti ada nih buat yang punya karir ya. Guru saya mengajarkan itu bagi orang yang pengen punya karirnya bagus, maka dia memilih al-ismul a'zam itu ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum baca 1000 kali. Nah, berat 1000 kali, maka dia dicicil dengan 5 kali sholat jadi 200. Dan itu pendek ya Pak Kiai? Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Gak cuma beberapa menit. Maka dia akan dipelihara. Dia tidak, kalau dia tertabrak,
Kalau dia mesti meninggalnya pulang dulu ke rumah. Yang kedua, kalau dia melazimkan itu, maka atasannya nggak bisa marah sama dia. Senang selalu. Dan dia berwibawa. Nah ini, ya Hayyu yang Qayyum melahirkan kewibawaan sehingga dia mudah untuk karir kehidupannya itu. Masya Allah. Nah, buat Mas Sulaiman cocok. Cocok ya, yang sibuk, yang rutinitasnya padat ini insya Allah bisa dilakukan ya, diamalkan. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya zikir. Pak Kiai, masih mengusik dalam pikiran saya yang pada saat segmen pertama tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa sebenarnya ahli zikir itu salah satu keutamaannya adalah bahwa dia menjadi tajam pendengarannya. Nah, konteks tajam ini seperti apa? Apakah intuisinya juga tajam atau seperti apa sih Pak Kiai? Iya, ayat itu mengatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tadi kita belum meneruskan itu. Jadi orang yang zikirnya itu sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, mereka itulah orang-orang yang mampu berpikir tentang penciptaan alam. Jadi masih wallah, selain Allah itu disebut dengan alam. Apa saja yang ada selain Allah itu termasuk ilmu pengetahuan teknologi itu bisa dikuasai oleh ahli zikir. Dia bacanya Al-Quran. Tetapi ketika dia melihat konsep tentang bahasa Inggris, dia melihat tentang teknologi, kimia, fisika, dia ngerti. Karena apa? Karena intinya yang sudah dia berikan. Wa yatafakkaruna ma fi khalqillah, bahkan dia mampu memikirkan semua yang Allah ciptakan itu. Jadi dia diberikan sebuah ilmu tanpa bila wisatil ustad, tanpa harus ada gurunya. Nah, siapa itu? Ukurannya apa? Ukurannya apa? Ukurannya di dalam salah satu hadis dikatakan ada 7 golongan fi zillillah yauman la zilla illa zillu. Yang nanti di yaumil kiamah dia dalam naungan Allah ketika tidak ada naungan. Rajulun ya dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Ukurannya nih. Seorang yang menyebut nama Tuhannya dalam kesendirian. Jadi apakah dia di dalam kamar, apakah di pinggir pantai, apakah di atas gunung. Pokoknya dia kosong. Dia fafadat ainahu, kemudian saking banyaknya dia menyebut nama Allah itu menyentuh perasaan dan dia menangis. Min khasyatillah, dari lantaran kecilnya dia di hadapan Allah melahirkan rasa takut itu. Maka orang yang semacam itu di antara 7 orang itu yang didahulukan masuk surga dan mendapatkan naungan. Kita menyebutnya dalam bahasa umum disebut dengan wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah. Nah, jadi ukurannya kewalian seseorang itu, artinya kapan seseorang mendapatkan kecintaan Allah? Kalau dia senangnya menyendiri, dia sukanya menyebut nama Allah dan dia bisa menangis dengan yang dia ucapkan. Satu, pada saat itulah maka aku akan menjadi mata yang ia bisa melihat. Aku menjadi pendengaran yang ia mendengar. Aku menjadi tangan yang ia menggunakan untuk berbuat. Aku menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Jadi apa saja yang dia mau seperti bim salabim. Nah itu zikir. Jadi kalau mau membedakan mana di antara kita yang paling disayang sama Allah. Lihat saja ya. Ya, siapa bilangannya yang terbanyak. Dan bobot dari kualitas zikirnya. Maka itu udah otomatis. Udah otomatis ya. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan Allah jadi ahli zikir ya Pak Kiai ya. Lisan Amin, kita ya tuh Allah, jadi ya mudah gitu untuk mengingat Allah. Nah Pak Kiai, ini menarik ya. Karena konteks sekarang ini kan kita luar biasa ya.
saudara-saudara kita di Palestina kan juga saat ini sedang digempur habis-habisan. Yang membuat saya juga kagum luar biasa ketika mereka sudah habislah semuanya ya. Keluarga mungkin, rumah, harta sudah tak bersisa lagi, tapi bahkan kalimat yang terucap dari lisannya itu alhamdulillah. Mengingat Allah, zikir gitu. Saya juga ini memang kekuatan dan dahsyatnya di zikir itu membuat hati menjadi kuat ya Pak Kiai. Subhanallah. Memang kalau kita hubungkan ya dulu kajian kita bahwa kalimat yang pantas, tapi orang harus paham ketika mendengar keluarganya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah sebelum mengucapkan innalillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kematian bagi orang Islam itu rahah. Ya. Dia masa rileks, masa istirahat untuk masuk pada dunia baru. Sehingga orang ketika meninggal keluarganya ditanya sama malaikat apa yang diucapkan keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia ditulis orang baik. Tapi ada yang mengucapkan alhamdulillah. Allah memberikan kebaikan dengan kematian. Kemudian baru dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang super hebat. Nah, saudara-saudara kita di Palestina itu digambarkan bahwa hidup dengan mati syahid itu lebih bagus mati syahid. Kita pun dalam pemahaman seandainya bisa dijual harta kita semua, kita diberikan mati syahid, jual semua. Nah, mereka itu mendapatkannya dengan tidak sulit. Maka dengan dia tidak mendapatkannya sulit, maka dia nggak akan mengatakan sedih. Kami tidak punya ayah, kami tidak punya ibu, tapi kami punya Allah. Iya, gitu. Selalu seperti itu. Iya, kami punya Allah. Gitu. Dan dia punya kekuatan dengan kata. Nah, itu zikir yang merasuk dalam hati yang melahirkan rasa kekuatan. Ada kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini yang bisa lebih kuat ketimbang kekuatan fisik. Orang kalau ngangkat lemari 3 pintu itu nggak kuat ketika isinya. Tapi orang yang sedang ketakutan ada kebakaran, dia angkat sendiri. Nah, begitu juga orang yang punya kekuatan spiritual, maka dia nggak pernah rasa takut ketika berhadapan dengan moncong-moncong nuklir dan lain sebagainya. Karena dia lihat ada sebuah kecerahan. Saya lihat ada sebuah postingan yang menarik tentang orang-orang di Palestina. Orang-orang mati itu diposting, dipotong, semuanya kok mukanya tersenyum gitu. Ya Allah. Gitu tersenyum. Subhanallah. Betapa bahagianya mereka ya ketika dia melihat sesuatu di akhir hayatnya. Jadi di sisi lain sebenarnya kematian justru membebaskan mereka ya Pak Kiai. Iya. Sehingga dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Masya Allah. Pak Kiai, sebelum kita tutup, saya mungkin ingin Pak Kiai memimpin doa ya. Baik. Kepada saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang saat ini juga menghadapi ujian yang luar biasa. Semoga Allah memberikan kekuatan. Boleh dipimpin Pak Kiai? Baik, bismillah. Kita doa. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ghfir ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Ya Allah, ampunilah kesalahan saudara-saudara kami di Palestina. Wajma fi zumratil masakin. Kumpulkan mereka bersama orang-orang miskin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajma nabiyihim, kumpulkan bersama nabinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Masya Allah. Selalu tidak pernah hati ini rasanya tuh ikut sedih, ikut pedih, tapi di sisi lain kita sebenarnya harus berbangga ya. Iya. Bahwa perjuangan untuk mempertahankan tanah para nabi ini luar biasa ya. Diwakilkan oleh saudara-saudara kita di sana ya Pak. Iya, sedikit Mamila. Iya. Tolong kecintaan kita itu dengan cara mentransfer uang. Kirimkan, karena itu yang paling teknologi yang paling memungkinkan. Betul. Ya, itu Jadi, bagian dari cinta.
bagian dari cinta, kita memberikan hadiah pada saudara-saudara kita di sana dan doa jangan lupa. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita. Amin, amin. Dan Allah segera memberikan kemenangan ya Amin. di tanah Palestina. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahmat dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.